tawa bocah dari sumur tua di belakang sekolah, cerita misteri, dan penuh tanda tanya. Ada apa dengan sumur tua itu? Bab kedua, sejak kejadian sore itu, pikiranku tidak pernah tenang lagi. Suara tawa yang keluar dari sumur tua itu seolah menempel di kepalaku. Bahkan ketika aku menutup telinga, gema tawanya masih terngiang jelas. Kadang pelan, kadang terdengar nyaring. Seolah anak kecil itu ada di sampingku. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin itu hanya perasaan, hanya halusinasi. Tapi dalam hati, aku tahu, itu nyata. Mataku melihat papan sumur bergeser sendiri, telingaku mendengar suara yang tidak mungkin keluar dari tempat kosong. Besok paginya di sekolah, suasana terasa berbeda. Aku duduk di kelas dengan kepala penuh bayangan tentang sumur itu. Dika yang biasanya suka bercanda, pagi itu tampak diam saja. Matanya sayu, sesekali melirik ke arah jendela belakang yang menghadap lapangan. Rini malah terlihat pucat, tidak banyak bicara. Dan setiap kali seseorang menyebut kata belakang sekolah, dia langsung merunduk, seakan tidak mau mendengarnya. Aku tahu kami bertiga memikirkan hal yang sama. Tapi tidak ada yang berani memulai pembicaraan. Pelajaran berlangsung seperti biasa, tapi entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang mengawasi dari luar jendela. Setiap kali aku menoleh, aku tidak melihat apapun, hanya pepohonan dan lapangan yang kosong. Tapi perasaan itu tidak hilang, seperti ada mata yang terus menatap tajam, menunggu aku menyadarinya. Siang itu saat istirahat, aku mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri lagi. Saat aku dan beberapa teman makan di kantin, ada seorang murid kelas lain yang bercerita sambil berbisik-bisik. Katanya semalam, saat dia lembur membersihkan kelas bersama kakaknya yang guru magang, mereka mendengar suara anak kecil tertawa di belakang sekolah. Mereka pikir ada murid yang masih main, tapi setelah dicek, tidak ada siapapun. Suara itu tetap terdengar, bahkan semakin keras, sampai akhirnya mereka kabur karena tidak tahan. Cerita itu membuat jantungku berdebar kencang. Aku tahu aku tidak sendiri. Suara itu bukan hanya aku yang mendengar, tapi bedanya aku mendengarnya dari jarak dekat, bahkan sampai terbawa ke dalam mimpi. Malam berikutnya, aku mulai dihantui lebih parah. Saat berbaring di tempat tidur, aku mencoba memejamkan mata, tapi tiba-tiba terdengar suara langkah kecil di kamar. Bukan langkah orang dewasa, tapi langkah pelan seperti anak kecil yang sedang berlari kecil di lantai. Lantai kamarku dari kayu, jadi jelas sekali suara berderitnya. Aku langsung membuka mata, tapi kamar kosong, hanya diterangi cahaya lampu redup. Aku mencoba menenangkan diri, tapi beberapa menit kemudian terdengar lagi. Kali ini lebih dekat ke ranjangku. Aku merinding. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis. Aku memberanikan diri untuk bangun, menyalakan lampu, dan melihat sekeliling. Tidak ada apa-apa. Namun ketika aku menoleh ke arah pintu kamar, aku seperti melihat sesuatu bergerak cepat. Bayangan kecil berlari ke arah sudut ruangan, lalu hilang begitu saja. Hatiku serasa berhenti berdetak. Malam itu, aku hampir tidak tidur sama sekali. Setiap kali aku mencoba memejamkan mata, selalu ada suara kecil yang muncul. Entah itu langkah, entah tawa lirih, atau bisikan samar yang terdengar di telingaku. Aku bahkan sempat mendengar suara anak kecil berbisik, "Jangan tinggalkan aku sendiri." Suaranya lembut, tapi membuat tubuhku gemetar ketakutan. Keesokan harinya, aku melihat Dika tampak lebih buruk dari sebelumnya. Matanya merah, seperti tidak tidur semalaman. Saat jam pelajaran kosong, dia mendekat ke bangkuku. Wajahnya serius, lalu berbisik, "Kamu dengar juga semalam kan?" Aku langsung menatapnya kaget. "Maksudmu?" Suara itu. Dika mengangguk pelan.
Ekspresinya pucat. Iya, aku dengar dia ketawa lagi. Bukan cuma di sumur, di kamarku juga. Aku coba tutup telinga pakai bantal, tapi malah makin jelas. Rini yang duduk di dekat kami tiba-tiba ikut bicara. Suaranya gemetar. Aku juga, semalam aku dengar ada yang ketawa di luar jendela kamarku. Aku tinggal di lantai 2. Gak mungkin ada anak kecil bisa sampai sana. Tapi aku lihat bayangan kecil berdiri di luar kaca. Kami bertiga terdiam. Tidak ada yang berani menambahkan kata-kata lagi. Saat itu kami sadar. Suara tawa itu bukan hanya berhenti di sumur. Ia sudah mengikuti kami. Masuk ke rumah. Masuk ke dalam mimpi. Seolah-olah tidak ingin kami lepas darinya. Beberapa hari kemudian, keadaan semakin memburuk. Rini tiba-tiba jatuh sakit, badannya panas tinggi, wajahnya pucat, dan yang membuat merinding, dia sering mengigau sambil tertawa kecil. Orang tuanya panik dan membawanya ke dokter, tapi hasil pemeriksaan mengatakan tidak ada penyakit serius. Dokter hanya menyebutkan kelelahan atau stres. Tapi aku tahu, ini bukan sekadar sakit biasa. Aku sempat menjenguk Rini di rumahnya bersama Dika. Saat kami duduk di samping ranjang, Rini terlihat lemah, tubuhnya panas sekali. Tapi mulutnya sesekali bergerak seolah ingin bicara. Lalu tiba-tiba dia membuka mata, menatap kosong ke langit-langit, dan tertawa kecil. Hihi, suara tawanya sama persis dengan yang kami dengar dari sumur. Suara itu tidak mungkin salah. Aku dan Dika langsung saling pandang. Wajah kami pucat, merinding dari kepala sampai kaki. Setelah itu, Rini bergumam pelan, hampir tidak terdengar. Dia nggak mau sendirian, dia butuh teman. Lalu matanya menutup lagi, napasnya berat. Aku langsung menggenggam tangan Dika erat-erat, berusaha menahan rasa takut yang hampir membuatku menangis. Sejak kejadian itu, aku mulai bertanya-tanya apa sebenarnya yang ada di dalam sumur itu. Siapa bocah yang suaranya selalu terdengar, bahkan sekarang menghantui kami. Dan kenapa dia memilih kami bertiga, bukan orang lain? Apakah karena kami yang nekat mendekat ke sumur sore itu? Atau sejak awal dia sudah mengincar kami? Semakin aku berpikir, semakin jelas satu hal. Suara tawa itu bukan sekadar suara hantu. Itu panggilan. Panggilan yang ingin menyeret kami masuk lebih jauh, mungkin masuk ke dalam sumur, atau bahkan lebih dari itu. Dan malam itu aku sadar, kalau aku tidak berhati-hati, mungkin aku akan menjadi teman berikutnya yang dia cari. Seru kan? Mari lanjut di bab berikutnya.